Ya, selamat datang di channel podcast Reza Horizon. Di sini kami kedatangan tamu dari sahabat yang luar biasa. Sekarang baru terkena PSBB, tapi beliau masih berkesempatan hadir di kota Surakarta karena beliau masih mahasiswa ya, masih PPL. Ya, di sini kita akan berkesempatan untuk membahas tentang pendidikan selama pandemi ya, terutama dalam tahapan beliau sebagai mahasiswa PPL ya. Kita sambut Pak Min. Tepuk tangannya mana? Ya. Selamat datang Pak Min. Selamat datang. Ya. Terima kasih. Sehat selalu ya? Alhamdulillah Ya, sehat. luar biasa sekali. Dia adalah Pak Min. Ya, mungkin bisa langsung berkenalan ya. Pak Min kira-kira siapa sih Pak Min ini? Siap. Ya, ini para sahabat Solo masih meragukan nih, Pak Min siapa nih? Oh, orangnya besar, kekar. Bahasa Jawanya agak kacau ya. Tapi tidak apa-apa, it's okay. Ya, monggo dipersilakan Pak Min. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya bernama lengkap Muhammad Fuad Syafli. Kalau di kampus itu biasanya dipanggil Fuad, tapi kalau di kalangan teman-teman, terutama teman-teman pramuka Universitas 11 Maret, itu biasanya dipanggil Pak Min. Nah, saya berasal dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, yang mana backgroundnya adalah pendidikan. Nah, asal dari domisili saya yaitu Jakarta. Jadi saya ke Solo ini merantau. Seperti itu. Ya, anak rantau ya, Pak? Siap, anak rantau. Anak rantau. Ya, jadi ya itulah Pak Min, sekilas balik dari Jakarta sampai ke Solo hanya untuk kuliah. Iya, betul. Ya. Ya, menyenangkan ya sepertinya di sini. Luar biasa. Ya, sambil jauh capek. Kalau 5 jam ini mataknya kopong ini. Ya, betul. Betul. Aduh, panas ternyata. Ini AC-nya dinyalain dulu. Wah, studionya panas ya ternyata. Ini gimana nih, supporternya gak ada nih. Kipas. Ya, it's okay, gak apa-apa. Ya, jadi begini Pak Min. Ya, gimana tuh? Pak Min kan ini mahasiswa tahun 2017 ya, betul? Ya, betul. Iya, selaku di sini masih menjalani aktivitas PPL, yang mana PPL itu mengajar sekolah ya. Ya, betul. Sekolahnya SMP atau SMA Pak Min? SMK. Oh, SMK malah. Ya. Oh, SMK. Ya, SMK luar biasa. jurusan Administrasi Perkantoran. Oh, banyak ceweknya dong. Wah, luar biasa. Ya, Makanya itu. Ya, begini Pak Min, di sini kan sedang ada COVID nih. Betul. Sedang ada pandemi. Apalagi Jakarta kan masih PSBB. Iya. Nah, PSBB ketat. ini kira-kira gimana sih pandangannya Pak Min selaku mahasiswa, apalagi PPL yang masih mengajar SMK ya, Ya. dalam pandemi seperti ini, apakah banyak keluhan atau memang harus apa sih menghadapi COVID ini kira-kira? Kalau dari saya sendiri, itu ada banyak pandangan. Pandemi ini bukan hanya satu atau dua orang atau golongan yang terkena dampaknya, Kak. Oh begitu, siap. Nah, dalam dunia pendidikan itu ada guru, ada peserta didik, dan ada orang tua. Nah, kalau di dunia pendidikan itu yang paling terdampak ialah guru dan peserta didik. Yang mana pembelajaran selama pandemi itu dilakukan secara daring. Seperti itu, Kak. Bentar. Yang paling terkena dampak adalah guru dan peserta didik. Oh iya. Kok bisa kena dampak itu karena apa sih sebetulnya? Nah, kalau dari saya sendiri itu yang biasanya pembelajaran dilaksanakan secara offline, yang mana guru dan siswa itu bertemu dengan tatap muka secara langsung. Iya. Tapi saat pandemi ini dilakukan secara online. Seperti itu, Kak. Jadi kalau dari saya sendiri itu tingkat pemahaman dari siswanya itu sangat kurang. Begitu. Seperti itu, Oh, Kak. jadi Anda secara nggak langsung menyalahkan COVID nih? Iya nggak kira-kira? Enggak juga. Ya, tapi dari bahasa Anda di situ menyalahkan karena gara-gara COVID
akhirnya jadi terhambat kan ini Ya. sekolah-sekolahnya. Betul. Sebenarnya bukan sekolah aja Kak, seluruhnya terdampak dari Iya, COVID begitu, tersebut. ya. Nah terus Tuh. gimana sih ibaratnya? Oke lah, COVID-nya kalau kita cari masalah terus di dunia Ya. semua masalah. Cuma kan kita harus ada solusi nih. Lah kira-kira apa sih tanggapannya? Kira-kira untuk solusinya ke depannya seperti apa sih? Baik. Kalau dari saya sendiri, kita lihat dulu di sekolah tersebut masalah pokoknya itu apa. Kalau dari sekolah yang tempat saya PPL, terutama kelas yang saya ajar, itu tingkat pemahaman siswanya itu cukup rendah. Dan penyebabnya apa? Guru itu hanya mengajar melalui satu atau dua platform, yang mana hanya menggunakan WhatsApp Group dan Google Classroom. Nah, kalau dari saya sendiri, ketika saya memposisikan saya sebagai mahasiswa, itu saya lebih paham ketika dosen saya mengajarkan secara langsung daripada menggunakan aplikasi chat. Nah, ketika pandemi ini, itu kan ada yang namanya aplikasi Zoom dan aplikasi Google Classmeet. Ya, terus. Nah, itu bisa dijadikan salah satu tempat untuk pembelajaran secara langsung, tapi melalui jaringan seperti itu. Oke, gini. Tadi kan disebutkan bahwa harusnya enak offline ya begitu Ya, maksudnya kan daripada betul. online. Ya. Di sini kan memang kita diharuskan ke online karena COVID begitu kan Ya. maksudnya. Cuma yang saya tangkap tadi kok kayaknya terkesan bahwa itu harus offline. Kenapa tidak online saja? Ibaratnya ketika rapat kan kita juga dimudahkan karena online juga kan, ibaratnya seperti itu. Ibaratnya mau itu paham atau tidak pun kita kan kalau mahasiswa kelasnya ya, apalagi mahasiswa kan, Ya, mahasiswa sekali dia menerangkan dan sebagainya apa, semua bisa paham kan? Ya, Ibaratnya seperti betul. itu. Kalau kita bicara ke siswa pun harusnya juga bisa, Kak. Karena kan memang untuk sekarang memang dituntut untuk pemahaman lebih cepat, Ya. gitu kayaknya sih. nah makanya itu karena siswa lebih paham mendengar secara langsung dari guru, makanya saya lebih menyarankan itu menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet, ataupun guru bisa membuat video ataupun video pembelajaran yang berisi dari guru tersebut ataupun dari animasi. Nah, jadi siswa hanya tinggal menonton dari video tersebut. Oke, gini. Seperti itu. Kayaknya nggak ada masalah di ibaratnya, apalagi kan dari bantuan pemerintah kan ada sih ya. Ada kan? Ada paket bantuan data. kuota. Nah, bantuan kuota kan. Itu kan juga berlangsung sampai Desember juga kan? Ya, Ya, berarti dapat dong. dapat. Berapa sih? Kalau dari mahasiswa kurang lebih dapat 50 giga Itu per bulan. per bulan. Wah, banyak banget ya. Ya. Terima kasih pemerintah. Terima kasih Luar biasa pemerintah. sekali. Wah, baik sekali Kemendikbud ini. Ya, cuma begini, sudah dapat bantuan, apakah masih ada kendala sebetulnya sih? Apakah ada kendala yang lain di samping itu? Kendala. Nah, selain dari pemahaman tadi siswa, kendala lain yaitu dari sarana dan prasarana dari siswanya itu sendiri. Terutama sinyal dan ketersediaan handphone. Banyak, terutama di Solo, itu masih banyak tinggal di daerah pedesaan. Nah, yang mana handphone dari siswa itu banyak yang kurang canggih istilahnya. Jadi ada siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran ketika ketika menggunakan aplikasi Google Meet ataupun Zoom. Oke, gini. Kalau sekolah Anda gimana kira-kira? Di SMK mana sih PPL-nya? SMK Negeri 6 Surakarta. Oh, SMK 6? Ya. Oh ya, dekat ya dari sini kayaknya. Di daerah Manahan. Oh ya, dekat sekali. Oke. Ya, awet muda di sana ya. Ya, wah. Seneng banget lu. Oke, jadi di SMK 6 kira-kira gimana sih? Apa ada kendala lain selain tadi itu disebutkan?
Kendala lain selain dari pemahaman siswa, terus sarana dan prasarana, sejauh yang saya rasakan sih nggak ada Kak. Cuma itu, paling guru yang mengajar itu kurang kreatif dalam metode pembelajarannya Kak. Gini John. Kalau bicara sarana prasarana ya itu kan personal, ya, betul kan? Betul. Ini kelasnya Solo coy, kota Solo. Ya. Masa ibaratnya juga SMK 6 itu dekat mana coy? Apakah juga masih ada yang istilahnya masih kurang begitu? Masih ada Kak. Banyak dari mereka yang tidak memiliki handphonenya itu tidak bisa menggunakan aplikasi Google Classroom, Google Meet, itu tidak sedikit yang tidak bisa. Wah, kok masih ada ternyata ya? Iya, masih ada Kak. Padahal itu sekolah favorit deh kayaknya. Iya. Betul ya? Betul. Sekolah favorit. Mungkin kalau saran saya Kak untuk SMK 6 itu lebih didata siswanya. Oh iya, sahabat Solo, mohon maaf tadi karena memorinya penuh, jadi kita pindah tempat. Iya, sampai mana tadi? Pamin. Saran. Oh iya, tadi sampai itu ya. Sekolah dari SMK 6 gitu ya. Dari SMK 6 kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh ya SMA 6 untuk menanggulangi hal yang COVID tadi? Kan banyak nih tadi kan kita review lagi ya. Tadi kan dijelaskan bahwa sudah diberikan bantuan dengan dari pemerintah sudah ada 50 giga kan, dari sekolah SMK 6 ada juga. Oh iya. Terus ternyata masih ada hal-hal yang memberatkan para siswa. Lah itu ternyata sambatnya kuotanya cepat habis begitu ya. Betul. Nah itu ya jadi permasalahan. Kok bisa sih sebetulnya? Apakah emang semuanya itu rata kuotanya pada habis atau gimana sih? Atau hanya sebagian orang? Sebenarnya itu hanya sebagian orang aja Kak. Jadi enggak seluruhnya jatuh kan? Ya asisten. Jadi yang nama asisten itu pelanggaran nih. Aduh. Gimana nih? Aduh. Ya, tapi aman ya? Aman. Oh iya, siap. Mantap. Aduh. Aman, Bos. Aduh, lama ini mah. Gak apa-apa, selingan. Temu isu. Ya. Oke, lanjut ya. Oh, siap. Jadi sampai mana tadi saya ngomong nggak? Oke, sampai hanya sebagian peserta yang menyalahgunakan paketannya seperti itu. Bisa dikatakan seperti itu. Ya. Jadi dari siswa tersebut mungkin itu menggunakan untuk media sosial ataupun dia nonton YouTube lah, ataupun dia pakai untuk main game. Seperti itu kan. Oh iya. Siap. So, yang jadi permasalahan guru-guru saat ini itu seperti itu. Berarti itu masih belum terselesaikan ya? Ya, tuh. Begitu. Jadi dari guru sendiri pun nggak mau memberatkan siswa Kak. Begitu. Dia nggak mau memberatkan untuk menambah kuota dengan uang sendiri. Seperti itu. Iya. Ya, kalau saya berpikir sih dari pihak sekolahnya sudah cukup bagus untuk menangani seperti itu. Nah, lagi Kak, dari sekolah pun juga memberikan istilahnya siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran di media seperti Zoom gitu. Terus sekolah juga memberikan pembelajaran secara individu. Bisa contohnya siswa itu private chat ke gurunya. Oh, maksudnya individu itu private chat. Ya, tak pikir les privat itu. Kok luar biasa sekali ya. Biasanya berbayar itu. Ya. Ya Anda tahu sendiri lah. Kerjaan mulu kan. Lumayan tuh. Tanpa cuan tak bisa hidup. Iya, begitulah mahasiswa. Ya, terus ya dari guru sendiri itu juga gratis Kak, nggak dipungut biaya sama sekali. Begitu. Oh, berarti itu bisa punya calling gitu ya? Bisa. Mungkin atau tanya-tanya tentang soal apa, jawaban seperti apa gitu ya? Oh, ya ini cukup menarik sih. Ya ide yang cukup cemerlang kalau menurut saya.
untuk kan ini ini ada info terbaru ibaratnya kan banyak teman-teman siswa yang aku merasa juga sih itu yang memberatkan tentang tugas-tugasnya. Apakah betul dari sekolah-sekolah ataupun universitas mungkin tugasnya luar biasa banyak nih, waduh bikin susah pusing nih dan sebagainya itu lah. Dan kira-kira di SMK 6 kayak gitu gak sih? Nah kalau di SMK 6 sendiri itu tergantung gurunya Kak. Oh gitu. Jadi kalaupun gurunya itu berhalangan hadir, dia biasanya memberikan materi kemudian tugas. Gitu. Nah kalau saya sendiri itu tidak terlalu memberatkan mereka untuk tugas. Yang penting mereka paham materi yang diberikan. Gitu. Berarti di sana Anda mengajarkan tentang mata pelajaran keuangan. Oh keuangan ya? Ya. Oh luar biasa. Berarti uang apa sih? Ngitung uang gitu kan? Apa sih? Gak paham saya Pak. Nah, kalau di administrasi perkantoran sendiri, pembelajaran keuangan itu masuknya ke pencatatan anggaran. Misal mengajukan proposal untuk anggaran belanja, pendapatan, nah seperti itu. Berarti di situ siswa-siswa juga diajarkan untuk menghitung tentang anggaran belanja dalam sebuah kantor maupun apa gitu ya. Maksudnya sampelnya apa sih biasanya yang dibuat sampel? Yang dibuat sampel tuh biasanya dari contoh di APBD. Oh APBD yang buat sampel. Oh ya betul. Biasanya bisa APBD dijadikan contoh untuk materi pembelajaran. Begitu. Oh itu hitungannya atau gimana sih? Akuntansi nggak sih itu namanya? Iya, masuknya ada akuntansinya juga. Oh ada akuntansinya, cuma nggak seluruhnya akuntansi. Oh begitu. Ya. Saya mau jatuh nih, pusing nih. aman. Oh ya aman ya. Lihat nanti masalahnya. Oke. Takut nih lama-lama. aman percaya. Ini ya ini teman-teman siapa ini ya. Teman-teman pramuka UNS emang paling jos. Oke lah, lama promote nih gua. Oke, kayaknya cukup sekian deh ya. Cukup sekian. Daripada nanti saya ketakutan ambrol repot nih. Ya. Minumnya belum keluar. Oh minumnya belum keluar. Oh ya nanti untuk nanti aja. Oke mungkin itu tadi adalah pengalaman dari Pak Min yang sedang mengajar atau PPL mungkin ya, PPL di SMK 6 ya. Tadi itu ya luar biasa sekali, sudah ada bantuan dari SMK 6 sebesar 10 paket data. Tapi ya ternyata itu ada beberapa pihak yang menyalahgunakan mungkin seperti itu dari pandangan Pak Min. Begitu ya. Ya, dan sekolah juga sudah luar biasa sekali, ada privat chat atau privat yang ibaratnya bisa calling lebih mendalam lagi tentang pelajaran. Ya, modus-modus sedikit tuh. Ya, lagian juga bisa. Pamer adanya ini. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga channel ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa stay safe dan tetap sehat selalu. Salam budaya dan salam literasi.